Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idrus Ramli itu dulu aktif di Aswaja Center. Saya tahu betul karena saya saat itu juga aktif di banyak website dan blog. Ya, sama-sama memerangi hujah para Salafi Wahabi, para sawah. Bahkan dulu ada yang namanya website Umati Press. Nah, itu salah satunya. Ramai tiap hari itu di sana dulu debat dengan para sawah. Namanya dia itu melambung karena getolnya dia lawan opini hujah kaum sawah, ya karena dia bawa nama Aswaja Center juga saat itu. Satu, dia masih kurus dan muda, dan saat dia debat dengan Kiai Said di Ponpes Sidogiri saat itu ya karena Kiai Said sebagai ketum PBNU punya jiwa besar, ketemu dengan santri-santri yang masih belajar. Salah satunya ketemu dengan Idrus Ramli itu. Karena Kiai Said karakternya open. Di sana yang bermain saat itu ya di media opini berusaha menjatuhkan Kiai Said ya dari kaum Islam trans yang afiliasinya ke Pak Alwi juga. Nah, setelah kemari kenapa kecerdasan Idrus Ramli terasa mandul? Saat dihadapkan dengan banyak hal negatif yang baru terbongkar dari ajaran kaum klan Pak Alwi, anehnya dia bicara ke sawah pakai dalil nas dan lain sebagainya, tapi soal Pak Alwi dia tanggalkan dalil dan nas itu. Cukup percaya kitab Pak Alwi yang banyak kerancuan, malah cukup husnudon. Ikut-ikutan PBNU padahal dulu sangat dia jauhi. Ya gitulah, karena mungkin sesuai kepentingan saja. Padahal ya aslinya dia ikut apa kata Habib. Nah, dia jika di sana itu bak dewa kelimanya. Tapi di mata banyak ya aswaja lainnya dia terlihat konyol dan sempat rela dianggap bodoh demi bela Pak Alwi. Dia terjebak pada pandangan keberpihakan bukan kebenaran. Dan keberpihakan sekubu padahal dia aslinya ahwal bagi klan Pak Alwi loh. Saya kira di situ kejujurannya kurang jernih. Dulu ya soal cerita khurafat, hal berbau gaib yang umum dikritisi jika ada di media yang penuh kritik itu, sasarannya kebanyakan ke wilayah dukun paranormal jenis itu. Tapi tahukah, bukankah segala manipulasi tipu daya bisa ada di mana saja? Bahkan termasuk wilayah keulamaan atau apalagi yang bergelar saat itu atau saat ini yang penuh cerita keramat katanya. Siapa yang jamin benar keramat? Justru segala tipu daya khurafat paling berbahaya di ranah wilayah ini. Bukan wilayah dukun atau paranormal, tidak. Lalu menjawab, enggak lah, itu keramat asli. Siapa yang jamin keramat asli? Akal, logika, dalil, dan nas itu bisa disinkronkan. Karena ada apa ya? Ada sisi hiperbola pembodohan seperti bercerita di hadapan anak kecil. Dari buku soal khurafat Alwi saja karya Gus Aziz Jajuli, sampai detik ini nggak ada yang bisa jawab. Hello, apakah Kang Idrus bisa jawab? Itu diambil dari kitabnya para Ba'al sendiri loh, dari 60 kitab. Gus Aziz masih punya banyak data lagi dari ribuan kitab lainnya soal khurafat yang diklaim sebagai karomah. Orian Gus Aziz jelas bagus dan keren, berbasis data, nas dan lain sebagainya. Ingat loh, ini baru soal khurafat, belum lagi soal nasabnya dan lain sebagainya. Jikalau ada kiai seperti Kiai Abdul Ghalib Batu Amrar berkata semacam ini, ya wajar. Ini dia videonya. Karena banyaknya orang yang terdoktrin dengan doktrin yang sesat, kami harus berbicara agar supaya rakyat awam tidak tersesat jauh. Yang paling saya ironiskan di antara tokoh-tokoh kita yang sudah mempunyai ilmu masih mempercayai sebuah dongeng cerita yang tidak berdasar. Oleh sebab itu kami berkepentingan untuk menjelaskan tentang seseorang yang dianggap mi'raj bertemu dengan Allah, naik ke Sidratil Muntaha satu malam, mundar-mandir 70 kali. Nggak tahu tujuannya apa, maksudnya apa, oleh-olehnya apa, serana yang dipakai itu apa. Karena begini, yang bisa bertemu dengan Allah dengan jasadnya itu hanya khususiyah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pun satu kali, bukan 70 kali. Dan itu khususiyah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena manusia walaupun wali itu tidak lepas dari jasadnya yang kasar. Buyut kami di Batu Ampar mempunyai sebuah karya menulis yang katanya beliau itu yang bernama Buyut Abu Syamsuddin, Buyut Atong,
itu katanya wali kutub itu menulis anna dzataka hijabun li dzatihi ta'ala, anna dzataka hijabun li ma'rifati dzatihi ta'ala. Itu bilangnya begitu. Lah katanya itu wali kutub. Terus ada seseorang yang mi'raj, bertemu Allah 70 kali. Di sini sebelum saya berpanjang lebar, bagaimana hukumnya mempercayai itu? Hukumnya tidak boleh mempercaya, haram percayainya. Sehingga seorang imam yang bernama Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa halaman 287 itu berkata, fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin, bi ijma'il muslimin, kaqaulihi ilahaini minal falasifah wal munajjimin wattiba'iyyin wa kadzalika man idda'a mujalasatullah wal uruj ilaihi wa mukalamatahu aw hululahu fi ba'dil ashkhas kaqauli ba'dil mutasawwifah wal batiniyah wan nasara wal qaramithah. Itu perkataannya Imam Qadhi Iyad di dalam kitab yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Itu juga diterangkan oleh Ki Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ki Hasyim Asy'ari berkata juga, itu orang yang mengatakan bertemu dengan Allah, mujalasatullah wal uruj ilaihi, mi'raj bertemu Allah, itu dikatakan kufur bi ijma'il muslimin. Oleh sebab itu kita harus mengertikan apa itu namanya karomah yang merupakan muhal adi, kharikun lil ada, yang jawaz bagi aulia. Itu kita harus paham begitu. Sehingga saya merasa kasihan kepada sebagian tokoh-tokoh kita yang mempercayai itu dengan alasan husnudzon, padahal dengan husnudzonnya itu dia menghilangkan akal sehat, menghilangkan ilmu, menghilangkan undang-undang syariat demi husnudzon. Mereka rela bodoh, rela sesat, rela tidak memakai akal sehatnya demi Habib. Saya kasihan kepada beliau-beliau ini. Maka saya artikan yang dia makan kharikun lil adah itu oleh allati yakhluquha Allah li ba'di awliyaihi imma li hajatin bih. Ada tujuannya, imma li iqamatil hujjah, imma li hajatin nas ka inzalil matar. Ada tujuannya, jelas tujuannya. Bukan mandar-mandir ke mi'raj bertemu Allah main-main. Itu bagaimana itu hukum syariat kita, padahal Al-Qur'an mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidak menjadikan sebuah ciptaannya itu batil. Oleh Imam At-Tabari di tafsiri lam takhluq hadzal khalqi adathan wala laiba. Bukan main-main. Jadi Isra ada banyak mi'raj bertemu Allah 70 kali. Main-main itu. Tujuannya apa? Kok enggak taslim-taslim sampai 70 kali, enggak sekali saja? Apa perlunya itu? Oleh sebab itu kita harus berpikir dengan ilmu, dengan akal sehat, dengan syariat yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita korbankan semuanya demi husnudzon.